Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1339 Kakak Sepupu. Buk, buk, buk. Thomaskin mengetuk pintu di lantai atas. Siapa? Kamu memanggil hantu di tengah malam seperti ini. Sebuah suara yang rendah terdengar dari dalam ruangan. Setelah membuka pintu, seorang pria muda kekar dengan fisik yang lebih dari 100 kg muncul. Dia tinggi dan memiliki tato, lalu memandang Thomaskin dengan sinis, dan berkata dengan marah, "Apa yang kamu lakukan? Ada urusan apa? Kamu mengganggu orang-orang tengah malam begini, apa kamu tidak?" Thomaskin berkata dengan sinis. "Kenapa memangnya aku mengganggu orang-orang? Apa ada hubungannya denganmu? Apa kamu mencari masalah?" Pria bertato itu memelototi Thomaskin dan berkata dengan wajah garang. "Menurutku orang yang mencari masalah adalah kamu. Kamu masih mengadakan pesta di sini sampai larut malam. Apa kamu pikir di sini lapangan besar? Cepat matikan musik dan tidur. Di sini bangunan tempat tinggal, bukan KTV atau tempat bar." Thomaskin sedikit pun juga tidak mundur, dan berkata sambil memelototi pria bertato itu. "Ada apa? Siapa yang mencari masalah? Ini adalah rumahku, aku bebas melakukan apa yang aku inginkan. Masuklah jika kamu tidak menerimanya. Lihat saja, apa aku akan membereskanmu atau tidak." Pria kurus lainnya dengan rambut jabrik memelototinya dan berkata dengan senyum sinis. "Kak Thomas, sebaiknya kita pergi." Angelin Wang meraih lengan Thomaskin dan berkata dengan suara rendah. "Hei, adik perempuan ini lumayan juga. Pengecut sepertimu masih menemukan gadis kecil yang begitu cantik. Bukankah itu menyia-nyiakannya saja? Adik kecil, kamu tidak akan punya masa depan dengan mengikuti pria lembek ini. Dia hanya terlihat bagus dan tidak berguna. Ayo bermain dengan kakak, hehehe. Aku yakin aku akan membuatmu menjadi montok, putih, dan cantik." Pria jabrik itu berkata dengan wajah bengis. Matanya yang berkedip-kedip itu terus mengamati tubuh Angelin Wang. "Cekak-cekak, gadis ini benar-benar hebat, hehehe. Jika kamu bermalam di sini untuk menemani kami, aku janji kamu tidak akan terganggu lagi ke depannya." Pria bertato itu juga memiliki tatapan yang bengis, dan berkata sambil tersenyum. "Jangan tidak tahu diri, pergi." Thomaskin menendang ke dada pria bertato itu. Pria bertato itu jatuh ke tanah tanpa persiapan, dan wajahnya pun menjadi pucat. "Persetan denganmu." Mata pria jabrik itu melebar. Dia tidak percaya dan tidak menyangka bahwa amarah bocah itu begitu besar sehingga dia langsung bertindak dan menendang temannya. "Ada apa? Kenapa berisik sekali?" Saat ini, seorang gadis muncul di pintu dengan rambut gimbal yang berwarna-warni. Dia mengenakan celana jeans pendek dengan tato ular ada di pahanya. Tubuhnya kurus, tetapi termasuk sedikit cantik. Dia hanya memakai bra, dan kulitnya pun terbuka dan terlihat anting sebesar kepalan tangan berkelip-kelip di telinganya. Dia mengunyah permen karet dan menggigit rokok di mulutnya, dan berkata dengan wajah yang tidak sabar. Dia memukul kucing gemuk. Dua orang ini mencari mati. Pria jabrik berkata dengan marah. "Angelin, kenapa kamu?" Lili yang melebarkan matanya dan menatap Angelin Wang, lalu berkata dengan terkejut. Angelin Wang tercengang sesaat, dan alisnya pun berkerut. Dia sekilas bahkan tidak mengenali siapa gadis itu. "Aku Lili, kakak sepupumu. Kita sudah dewasa dan tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun, kan?" Lili yang berkata sambil tersenyum. Angelin Wang memiringkan kepalanya dan mengamati Lili yang. Akhirnya, dia menyadarinya dengan tiba-tiba. "Kak Lili, aku bahkan tidak mengenalimu. Kenapa kamu ada di sini?" Angelin Wang berkata dengan terkejut. "Ini temanku. Kamu mengadakan pesta di sini, apa kamu tinggal di lantai bawah?" Lili yang bertanya. "Apa kamu mengenal mereka, Lili?"
Kalau begitu masalah akan menjadi mudah. Kalian berdua termasuk beruntung. Sialan, jika tidak kalian pasti akan selesai hari ini. Pria jabrik itu berkata dengan ekspresi bengis. Di belakangnya, ada beberapa orang yang berdiri di depan pintu dengan ekspresi yang galak. Bukankah kita semua orang dalam, apa kita tidak saling mengenal keluarga sendiri? Lili yang berkata sambil tersenyum. Lia, kakak sepupu, maafkan aku benar-benar minta maaf. Angelin Wang mengangguk berulang kali. Apa kamu pikir maaf bisa menyelesaikan masalah? Hahaha, kamu terlalu memandang tinggi dirimu, kan? Sejujurnya, jika bukan karena Lili, percaya atau tidak aku pasti sudah menidurimu. Kucing gemuk sudah dipukuli oleh kalian, bagaimana masalah ini diselesaikan? Pria jabrik itu menatap Angelin Wang dan Thomas Kin dengan bengis. L2. Wajah Angelin Wang menjadi merah. Dia melihat Kak Thomas dan tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun juga, Kak Thomas telah memukuli orang, dan orang itu masih teman kakak sepupunya. Menurutku sudahlah. Kita semua adalah teman, dan dia adalah adik sepupuku. Semua orang juga tidak mengenal satu sama lain. Lili yang berkata untuk menghancurkan suasana tegang itu. Lili, bukannya aku tidak memberimu muka, tetapi lihat kucing gemuk sekarang, mulutnya sudah berbusa. Apakah aku harus membiarkan temanku dipukuli orang begitu saja? Itu tidak masuk akal. Pria jabrik itu menendang kucing gemuk yang tergeletak tak bergerak di tanah dengan masih mengeluarkan busa putih. Kalau begitu apa yang harus dilakukan, Kak Jabrik? Lili yang berkata dengan tenang. Apa yang harus dilakukan? Apa kamu bisa memberikan keputusan? Pria berjabrik itu berkata dengan tersenyum sinis. Bisa, Angelin adalah adik sepupuku, aku pasti bisa memberikan keputusan. Apa yang ingin kamu lakukan? Katakan saja, kami pasti tidak akan membantah. Saat mengatakan itu, Lili yang meraih tangan Angelin Wang dengan wajah yang serius. Tidak apa-apa, ada aku. Mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu. Baiklah kalau begitu, aku akan menjaga mukamu hari ini, Lili. Kamu tahu temperamen Kak Jabrik. Jika itu orang lain, dia tidak akan pernah membiarkannya keluar dari gedung ini hari ini. Aku juga melakukannya karena kamu. Pria jabrik itu berwajah membela kebenaran, dan berkata dengan berani, aku tidak akan meminta banyak, 100.000 RMB. Karena menjaga mukamu, Lili. Aku juga tidak akan berbasa-basi denganmu, jika tidak aku tidak hanya akan menangani mereka, tetapi juga menyuruh mereka untuk membawa kucing gemuk ke dokter. Sampai saat itu tiba, itu tidak akan sesederhana 100.000 RMB. Itu semua karena kamu, jika orang lain yang memukuli temanku sampai seperti ini, apa kamu pikir aku akan membiarkannya? Haha. Pria jabrik itu berdiri dengan memeluk dadanya, dan menatap dingin ke Thomas Kin dan Angelin Wang. Apa? 100.000 RMB? Mata Angelin Wang terbelalak. Dia berkata dengan tidak percaya, dan mulutnya terbuka dengan lebar. Bukankah orang itu memeras mereka? Apa? Terlalu banyak. Hahaha. Aku pikir kamu benar-benar tidak tahu kekuatan Kak Jabrik. Tanyalah pada Lili, jika orang lain, apa aku tidak akan mematahkan kedua kakinya? Kalian berdua jangan tidak tahu diri, 100.000 RMB adalah harga sahabat, dan itu juga karena Lili. Pria Jabrik berkata dengan marah. Oke, Kak Jabrik, jangan marah, kami akan memberikan 100.000 RMB. Lili yang berkata dengan menekan suaranya, dan ekspresinya terlihat sangat tidak enak dipandang. Angelin, kamu tidak tahu betapa kejamnya Kak Jabrik itu di daerah ini. Dia bilang dia pernah mematahkan kaki seseorang, dan Raja Neraka pun tidak dilepaskan olehnya. Hari ini, kamu memukul temannya, dan kucing gemuk sudah berbaring di lantai dengan mulut yang berbusa saat ini. Hah. Masalah ini pasti tidak akan dibiarkan begitu saja. Itu saja karena ada aku, jika itu orang lain, dia pasti tidak akan membiarkannya lari hari ini.
100.000 RMB saja, kamu mengeluarkan uang untuk menghilangkan bencana, anggap saja sebagai membeli asuransi. Jika kucing gemuk masuk rumah sakit selama 2 bulan, mungkin 100.000 remmu pun tidak akan cukup. Kak Jabrik memberiku muka yang cukup, jadi kita juga tidak bisa membantah kata-katanya, kan? Lily yang berkata dengan sungguh-sungguh sambil meraih tangan Angelin Wang dengan ekspresi yang tulus di wajahnya. Thomaskin tersenyum sinis. Dia akhirnya mengerti bahwa Lily Yang dan pria Jabrik itu bersekongkol. Singkatnya, mereka menganggap Angelin Wang sebagai orang yang bodoh dan ingin menipu uangnya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.